Didor polisi maritim Malaysia diduga saat lagi mau meninggalkan atau menuju ke negeri jiran itu. Dulu kau Malaysia ya, keamanan laut Malaysia ya, jangan semena-mena. PMM atau Agensi Penguat Maritim Malaysia atau Bakamla Malaysia melakukan patroli. Kapal tersebut dilanggar oleh sebuah kapal dan warga tersebut berusaha menabrakkan kapalnya sebanyak 4 kali serta melakukan percobaan melawan dengan melakukan parang. Jadi ya, jangan katakan ini serangan ya. Selidiki dulu berita ini ya. Setiap negara mempunyai undang-undang, apalagi kalau ada penceroboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang lagi viral nih, geng, tentang 5 pekerja imigran Indonesia yang di Malaysia yang dardedor itu, geng, kayak gitu. Yang satunya meninggal dan 4-nya itu dirawat di hospital kayak gitu, geng, ya. Dan banyak daripada netizen ataupun oknum-oknum yang menyalahkan maritim Malaysia, geng. Namun dia tidak berpikir panjang bahwa asalnya yang 5 ini juga bersalah tentang hal itu, geng. Apa sih penyebabnya kok sampai maritim Malaysia dardedor kayak gitu ya, geng, ya? Pasti ada penyebabnya. Gak mungkin ada asap kalau gak ada apinya kan, geng. Gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Baru di pertengahan video, baru kita bisa ambil kronologinya seperti apa. Kayak gitu ya, geng, ya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lapor Jenderal, lapor Presiden, lapor Pak Prabowo. Gimana Pak? Warga Bapak diperlakukan semena-mena, ditembak oleh keamanan lautnya Malaysia ini, Pak. Kalau menyalakan undang-undang, kasih tindakan tegas, Pak. Pemerintah Malaysia harus meminta maaf. Selidiki secara menyeluruh, Pak. Tegas Pak Prabowo. Anak-anak jenderal yang belum follow aku di follow, guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar, kawan. Mantap, guys. Berita duka cita dari pekerja migran kita, guys. Ya, ditembak, 1 meninggal dan 4 kritis, kawan. Ini memang ampun aku mereka ini, guys, ya. Kalau dengan Indonesia, guys, ya, padahal kita ini serumpun, bersaudara. Ini manusia juga, dengar dulu kau Malaysia ya. Keamanan laut Malaysia ya, jangan semena-mena. Nanti kalau kalian yang masuk Indonesia ditembak, jerit-jerit kalian. Ya, jerit-jerit kalian. Dengar dulu kasusnya. Ini manusia. Sabar. Kalian tembak, 1 meninggal, 4 kritis sekarang di rumah sakit. Pak Prabowo, tolong ini Pak. Pasti ada sebab. Tidak boleh didiamkan ini dulu, Pak. Tidak boleh didiamkan. Biar tidak terulang lagi. Rakyat Indonesia ditembak. Rakyat Indonesia diberlakukan semena-mena oleh keamanan lautnya Malaysia ini. Anak-anak jenderal, kawal terus Bapak Jenderal kita untuk menyelesaikan yang begini-begini ini. Kecil. Ya, menyala anak-anak jenderal. Didor polisi maritim Malaysia diduga saat lagi mau meninggalkan atau menuju ke negeri jiran itu. 5 pekerja migran Indonesia atau PMI ditemukan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. 1 orang meninggal, 4 lainnya luka-luka. Hal itu dikonfirmasi KBRI Kuala Lumpur pada Minggu 26 Januari kemarin. Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani bilang, 5 orang itu adalah PMI ilegal. Meski begitu, Christina mengecam tindakan polisi Malaysia.
Dia menilai petugas melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Harusnya para PMI ilegal itu cukup ditangkap saja, tak perlu sampai hilang nyawanya. Kini pemerintah Indonesia desak Malaysia buat usut kasus itu secara transparan. Selain itu, pemerintah juga terus koordinasi untuk pastikan korban yang luka mendapat perawatan semestinya. Polisi Malaysia ya, dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau tidak salah hari Rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Pak, konfirmasi aja Pak, berarti berapa yang meninggal, berapa yang luka gitu? Jadi 1 orang meninggal, kemudian 4 orang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah sakit yang berbeda. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi. Oke, sebelum Ikinya ngomong panjang lebar, Ikinya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada korban yang telah meninggal ya kayak gitu ya geng ya. Dan Ikinya juga berdurut duka cita kepada keluarga korban kayak gitu ya geng ya. Nah, jadi usut demi usut ini adalah warga Indonesia yang ilegal, mungkin ingin masuk ke Malaysia dengan secara ilegal, geng, kayak gitu. Namun kebanyakannya ya, geng, ya, kebanyakannya juga orang-orang kita itu udah tahu itu ilegal, tapi masih melanggar aturan yang berada di Malaysia. Namun Ikinya yang setahu Ikinya, geng, ya, namun meski ditangkap melarikan diri, mereka nggak akan seperti itu kan. Mesti ada sebab dan akibatnya, geng, kayak gitu ya. Mesti ada untuk ada seperti perlawanan, untuk menghindari dan lain sebagainya itu pasti ada. Jangan gegabah dulu, jangan menyalahkan negara Malaysia dulu ataupun marinir Malaysia itu hanya menjalankan tugas. Mungkin mereka takutnya apa dan apa itu nggak tahu pukul berapa, jam berapa, siang ke ataupun malam ke ataupun gimana keadaannya. Kita belum tahu secara jelas. Jangan main langsung menserang kayak gitu aja dan menyalahkan marinir ataupun kepolisian perairan negara Malaysia. Kita harus berpikir jernih dulu kayak gitu ya geng ya. Oke, kita simak dulu dari pernyataan dari sebuah polis deraja Malaysia kayak gitu ya, seperti apa, dan juga yang telah mengusut kasus tentang ini kayak gitu ya geng ya. Jom kita simak dulu seperti apa. Pihak APM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dan siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APM ke hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke hospital Sultan Idris Sedang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di hospital Sedang, 1 berada di... Semua bermula dari adanya laporan kepolisian tadi, kemudian dari pihak polisi, IPK atau Polda Selangor, kemudian melakukan penyelidikan, ternyata terkait dengan kejadian yang berlangsung pada pukul 3 dini hari sebelumnya, masih di hari yang sama pada Jumat 24 Januari 2025, di sekitar perairan Tanjung Ru Selangor, di mana saat APMM atau Agensi Penguat Maritim Malaysia atau Bakamla Malaysia melakukan patroli, kapal tersebut dilanggar oleh sebuah kapal di mana terdapat 2 warga asing. Dalam kenyataan media atau press release tersebut tidak disebutkan warga negara mana,
tapi hanya menyebutkan adalah 2 warga asing dan warga tersebut berusaha menabrakkan kapalnya sebanyak 4 kali serta melakukan percobaan melawan dengan melakukan parang. Sehingga pihak dari Bakamla Malaysia atau APMM terpaksa melepaskan tembakan. Namun kapal tersebut berhasil melarikan diri dan baru sekitar pukul 9 pagi ada laporan dari warga setempat di sekitar pantai Banting Selangor, tidak jauh juga dari tempat kejadian pertama di Tanjung Ru, yang mengatakan adanya sebuah kapal yang terdampar di mana terdapat 2 orang di dalamnya. Kemudian pihak Bakamla Malaysia mendatangi tempat terdamparnya kapal tersebut dan mendapati 2 orang, 1 dalam keadaan tewas dan 1 dalam keadaan kritis. Kemudian pihak Bakamla Malaysia menarik kapal tersebut ke pangkalan Bakamla yang ada di Pelabuhan Kelang Selangor dan kemudian membawa 2 orang tersebut ke hospital di Selangor. Mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas. Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia ya, Ibu Kristiani Aryani meminta kepada pihak kerajaan Malaysia untuk mengusut tuntas berita ini ya, di mana 5 warga negara Indonesia yang seorang ditembak meninggal, 4 orang sedang dirawat ya. Begini ya, 5 orang ini diduga meninggalkan Malaysia ini secara ilegal ya. Dimana kita tahu 2024 kerajaan Malaysia dah memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerja ilegal Indonesia dan negara lainnya ya kembali ke negara asal ya dengan membayar kompaun 500. Tapi yang 5 orang ini mereka ya meninggalkan negara ini dengan cara tidak membayar kompaun ya. Lalu ditangkaplah mereka ya. Mereka melakukan perlawanan sehingga terjadilah penembakan itu. Jadi ya, jangan katakan ini serangan ya. Selidiki dulu berita ini ya. Setiap negara mempunyai undang-undang, apalagi kalau ada penceroboh memasuki atau meninggalkan negara mereka ya. Oke, yang sekali laginya akhirnya berduka cita ke keluarga korban kayak gitu ya, kayaknya. Jadi kita harus selidik dulu sebelum membuat berita seperti itu. Jangan menyalahkan sebelah pihak saja kayak gitu kayaknya. Gak akan ada api, gak akan ada asap kalau nggak ada api kayak gitu kayaknya. Karena mungkin yang dijelaskan dari orang kita sendiri tahu sendiri udah dilanggar sebanyak 4 kali dan setelah itu mungkin dilanggar dikejar-kejar. Mungkin ya kirain takut apa teroris dan lain sebagainya, mungkin ada tembakan peringatan, mungkin tidak mau dia dan lain sebagainya, mau menyerang lagi ya, mungkin lah disitulah terjadinya dar der dor kayak gitu ya gengnya. Jadi jangan menyalahkan satu sama lain dulu, mari kita cari tuntas dulu. Jangan buat para konten-konten kreator Indonesia jangan gegabah dulu membuat konten kreator, karena ini akan memicu juga ya gengnya antara kedua belah negara. Banyak yang mengatakan di komentar itu, wah ini harus perang dan lain sebagainya. Wih, ini pemikiran apa menurut ikinya ya geng ya. Dan ada juga, wah udah pulangkan semua para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia, mari kita anulah kayak gini dan lain sebagainya. Wah, ini bisa diusut dulu dengan secara tuntas, baru kita bisa memikir dengan secara jernih kayak gitu. Dan ini juga peringatan juga buat orang Indonesia yang ingin mau bekerja ke Malaysia ataupun yang ingin pulang dari Malaysia. Lebih baik kalian pakai jalur yang resmi. Kalau kalian kosongan mengikuti komponen dan lain sebagainya, cara itulah kayak gitu. Jangan kalian tuh termoda apa ini naik tongkang murah dan lain sebagainya. Dan yang ingin masuk ke Malaysia, lebih baik kalian menggunakan jalur resmi dan lain sebagainya kayak gitu ya kayaknya. Ikinya gak mau panjang lebar di sini kayak gitu. Takutnya nanti dijelekan para pekerja kita juga, bukan geng. Namun kita lebih berpikir lebih jernih lagi seperti apa kita memasuki undang-undang negara itu kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin video ini sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kasus ini semoga cepat kelar. Intinya saling mendoakan. Kita mendoakan kepada orang yang telah
innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, jom kita saling mendoakan dan kita saling menjaga satu sama lain dan saling mengingatkan, jangan saling menjatuhkan. Oke, itu pesan daripada Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.